Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Dewa Neraka dan Lin Tian terdiam beberapa saat, sebelum mereka saling mengangguk dengan ucapan Dewa Kaisar Kematian. "Ayo," ucap Dewa Neraka kepada Lin Tian. "Bas-bas." Lin Tian langsung menarik pedangnya, dan kemudian mengikuti Dewa Neraka dari belakang. Melihat dua orang yang masih berani melawan dirinya, ini membuat singa perak yang telah dalam wujud manusianya menjadi tersenyum. "Raungan singa," ucap singa perak. "Mengsung." "Api Dewa Naga," ucap Lin Tian. "Bas-bas." Sesosok naga api segera muncul, dan langsung membalas raungan singa perak itu dengan kerat juga. Dua raungan saling berbentrokan, dan ini membuat gelombang kejut yang luar biasa. "Bang!" Pedang kematian, memotong kehidupan. Teriak Dewa Neraka. Dewa Neraka muncul di samping singa perak, itu sambil mengayunkan pedangnya yang berisikan energi kematian ke arah tangan singa perak. "Sing! Bang!" Mendengus, "Apakah ini darahku?" ucap singa perak, ketika dia melihat ada darah yang menetes dari tangannya, di saat dia menangkis pedang Dewa Neraka. "Pedang es, teknik pembelah bulan," ucap Lin Tian juga sambil muncul di belakang singa perak. "Hehehe," singa perak hanya tersenyum. Singa perak menjentikan jarinya, dan kemudian perisai energi muncul melindungi singa perak. Perisai energi berwarna merah semakin membesar, dan mementalkan Lin Tian serta Dewa Neraka ke belakang dengan sangat keras. "Swing! Bang! Kuat juga ya," ucap Lin Tian dengan serius. Dia selalu berpikir kalau semakin banyak monster seperti ini turun ke dunia dewa atau alam langit, maka mungkin tidak akan banyak yang dapat melawan mereka. Apalagi sekarang alam langit jelas-jelas tidak memiliki kekuatan yang setingkat dengan setengah Dewa Kaisar sekalipun. "Bang, nak, kamu harus pergi dari sini sesegera mungkin," ucap Dewa Neraka dengan serius. Dia tidak ingin pemuda yang memiliki harapan tinggi untuk melawan seluruh pasukan musuh, itu akan mati di sini. Lin Tian mengerti apa maksud yang dikatakan oleh Dewa Neraka. Tapi dia menolak untuk pergi dari sini, itu karena jika dia meninggalkan mereka, maka itu sama saja dia adalah pemimpin yang buruk. "Jangan terlalu banyak bicara. Ayo kalahkan dia," ucap Lin Tian. Ranah Lin Tian yang tadinya berada di Dewa Penguasa tingkat tinggi tahap puncak, dalam sekejap saja langsung naik menjadi setengah Dewa Kaisar tingkat rendah tahap awal. Merasakan kekuatan yang dimiliki Lin Tian serta betapa tegasnya dia, ini membuat Dewa Neraka menghela nafas, dan akhirnya dia hanya bisa membalasnya dengan anggukan. "Tapi jika situasinya menjadi semakin buruk, kamu harus pergi dari sini," ucap Dewa Neraka yang mengingatkan Lin Tian dengan serius. "Oke, ayo, aku ingin melihat seberapa kuat orang yang disebut Dewa Neraka," ucap Lin Tian sambil tersenyum ke arah Dewa Neraka. "Hahaha, kamu akan melihatnya sekarang," jawab Dewa Neraka, yang sekarang rambutnya sudah berubah menjadi merah seperti warna merah api. Lin Tian juga mengubah wujudnya dalam wujud Dewa Es yang memakai tombak, dan juga armor perang kaisarnya. Mereka berdua terus menyerang singa perak dengan sekuat tenaga. Bang bang bang. Meskipun begitu, itu terlihat kalau singa perak hanya dengan santainya menahan setiap serangan yang dilayangkan kepadanya. Dewa Kaisar Kematian yang melihat hal itu hanya bisa menggertakkan giginya, lalu dia berbalik dan menatap dua saudara dari Dewa Neraka dengan serius. "Aku punya rencana untuk kabur dari sini," ucap Dewa Kaisar Kematian dengan serius. "Lah, bukankah kakak dan juga pemuda itu bisa mengalahkan monster itu?" tanya Dewa Kematian dengan bingung. "Tidak, mungkin mereka dapat mengalahkan meteor yang sudah dalam wujud asli itu, tapi tidak dengan tuan dari manusia darah atau tuan dari meteor itu," jawab Dewa Kaisar Kematian. Dewa Kaisar Kematian sengaja mengatakan hal ini, karena dia lebih tahu tentang kekuatan tuan dari meteor ataupun manusia darah tersebut.
Karena itulah dia harus membawa orang-orang ini keluar dari dimensi yang dikuasai oleh Tuan Meteor tersebut. Karena jika tidak, cepat atau lambat mereka pasti akan mati juga. Dan dia sendiri memiliki cara untuk keluar dari sini. Walaupun kemungkinannya di mana tempat mereka keluar ini tidak bisa dijelaskan, tapi itu lebih baik daripada mati di sini. Aku butuh bantuan kalian. Sentuh pundakku, dan salurkan energi kalian kepada, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan serius. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Dewa Kehancuran. Aku ingin merobek paksa ruang tata surya ini, itu agar kalian bisa keluar dari sini. Jawab Dewa Kaisar Kematian. Apakah itu mungkin? Tanya Dewa Kehancuran dengan serius. Meskipun itu terlihat sederhana, tapi hal itu tentu saja sangatlah mustahil. Karena meskipun dia dan Lin Tian berhasil merobek ruang dimensi, tapi itu karena tempat ini saling menempel atau masih dalam satu kesatuan. Tapi sekarang Dewa Kaisar Kematian ingin merobek paksa ruang ini, yang sudah jelas beresiko kematian yang sangat tinggi. Apalagi mereka tidak tahu kemana mereka akan dipindahkan. Ditambah lagi dengan sulitnya merobek ruang dimensi atau tata surya ini. Tapi karena dia telah beberapa kali mencoba melakukannya, dan akhirnya dia menemukan tempat yang baik untuk merobeknya. Dengan kekuatan kalian, tentu saja itu sangatlah mustahil. Tapi tidak denganku, jawab Dewa Kaisar Kematian dengan serius. Mendengar ucapan Dewa Kaisar Kematian, ini membuat keduanya merasa agak kesal. Tapi mereka memang mengetahui batasan kekuatan mereka sendiri. Jadi mereka hanya bisa menghela nafas, dan setuju dengan permintaan Dewa Kaisar Kematian. Cepatlah! Sebelum Tuan Monster itu sadar dengan masalah yang ada di sini, teriak Dewa Kaisar Kematian. Dewa Kaisar Kematian dengan serius meminta mereka dengan cepat, untuk menyalurkan energi mereka kepadanya tanpa menundanya lagi. Karena dia takut kalau Tuan dari Manusia Perak ini datang, dia pasti akan langsung membunuh mereka semua. Keduanya langsung menyalurkan energi dari pundak Dewa Kaisar Kematian dengan cepat. Tanpa ragu sedikit pun, Dewa Kaisar Kematian menggunakan mata kematiannya, dan memfokuskan serangannya ke satu titik di depannya. Mendengus, kalian para semut sungguh lancang. Berani-beraninya kalian merusak tata surya tuanku, teriak singa perak yang telah berubah menjadi manusia itu. Dia dengan cepat meninggalkan Lin Tian dan Dewa Neraka, lalu dengan cepat terbang ke arah Dewa Kaisar Kematian, dan mencegahnya melakukan sesuatu yang sedang dia lakukan. Tentu saja, Lin Tian dan Dewa Neraka yang melihat itu tidak akan membiarkan singa perak mengganggu mereka. Teknik tombak, naga kaisar menelan bulan. Ucap Lin Tian sambil mengayunkan tombak kaisarnya. Teknik pedang neraka, pedang hukuman turunan, ucap Dewa Neraka yang sama-sama menggunakan teknik terkuat mereka. Dasar semut randahan, teriak singa perak. Dan, boom! Singa perak gagal menahan serangan gabungan Lin Tian dan Dewa Neraka, dan itu membuat dia terlempar jauh ke belakang. Dewa Kaisar Kematian yang melihat hal itu segera mempercepatnya, dan mengumpulkan kekuatan untuk merobek ruang di sana dengan paksa. Apakah kalian masih sanggup? Tanya Dewa Kaisar Kematian kepada dua dewa di belakangnya. Tentu saja, aku masih sanggup, jawab Dewa Kematian. Bagus, lanjutkan. Kita harus melakukannya dengan cepat, ucap Dewa Kaisar Kematian. Sudah, jangan pedulikan kami, jawab Dewa Kehancuran yang di bibirnya sudah mengeluarkan darah. Melihat kegigihan keduanya, Dewa Kaisar Kematian hanya bisa menghela nafas. Dia tidak menyangka, kalau masih ada di zaman ini sekelompok saudara yang saling mendukung, dan bahkan rela mengorbankan hidup mereka hanya untuk saudaranya yang lain. Baiklah, ayo sedikit lagi, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan tegas. Sial, semut rendahan, berani sekali kalian kabur dari sini. Akan kubunuh kalian semua, teriak singa perak dengan marahnya. Cerita berpindah.
Lindong telah membawa kedua istri dan saudaranya ke alam langit. Dia juga tidak bertemu dengan keluarganya, karena dia langsung ke negeri langit untuk memimpin pertemuan yang telah direncanakan oleh Lin Tian. Demi melancarkan pertemuan tersebut, bahkan Lindong tidak membiarkan kedua istrinya untuk kembali dulu ke alam es maupun pedang. Malahan dia membawa mereka ke negeri langit, itu agar tidak ada satupun orang yang tahu, kalau nanti yang memimpin pertemuan itu adalah dirinya. Tentu saja, ketiga jenderal beserta dua bawahan terpercaya Lin Tian tahu akan hal itu, tapi mereka dengan keras merahasiakan semua informasi kembalinya Dewa Alam dari dunia luar. Itu termasuk kembalinya Zheng Chuer dan juga Ling Xuer, yang merupakan istri Lin Tian. Sudah 1 minggu sejak Lin Tian pergi, dan hari ini adalah hari pertemuan yang akan diadakan. Lindong dengan pakaian putihnya masih diam, dan menunggu informasi dari Jenderal Zhao tentang masalah kehadiran alam lainnya di aula. Bagaimana? Tanya Lindong kepada Mo Gui. Sepertinya ada lebih dari 10 alam yang tidak datang ke sini. Atau mungkin mereka sedang merencanakan untuk datang terlambat, mungkin itu mereka lakukan agar dapat menekan kepemimpinan Tuan Muda, jawab Mo Gui dengan hormat kepada Lindong. Mo Gui sepertinya tahu, kalau pria yang duduk di depannya ini adalah ayah dari tuannya sendiri. Awalnya dia sedikit ragu dengan ayah tuannya ini. Tapi setelah merasakan kekuatan ayah tuannya, barulah dia sadar kalau ketidaknormalan tuannya ini berasal dari ayah tuannya sendiri. Lalu ada juga ibu dari tuannya, yang juga memiliki kekuatan 1 tingkat di bawah Lindong. Dan juga dengan kedua saudaranya, mereka juga memiliki kekuatan sama dengan kedua istri Lindong. Benar-benar keluarga Mo Center, ucap Mo Gui di dalam hatinya. Dia butuh waktu yang lama untuk bisa mencapai ranah yang sekarang dia miliki. Tapi Lindong dengan santainya mengatakan, kalau dia baru saja menaikkan kekuatan ranahnya 1 minggu yang lalu. Hal ini membuat dia dan Ziyanling hampir pingsan di tempat saat mendengarnya. Baiklah, mari kita lihat pertunjukan apa yang nanti akan mereka perlihatkan. Tentu saja aku juga ingin memberi mereka kejutan. Mari kita lihat, kejutan mana yang lebih spektakuler di antara aku dan mereka, ucap Lindong dengan senyumannya yang dingin. Mendengar ucapan Lindong, entah kenapa Mo Gui merasakan seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Apa yang dia rasakan sekarang ini, itu sudah melebihi perasaan saat dia bersama dengan Lin Tian. Di saat dia terus memikirkannya, mungkin Lindong akan jauh lebih kejam daripada Lin Tian, dalam urusan mengurus orang-orang yang tidak mau menerimanya. Dewa Elemen, ini sudah saatnya, ucap Jenderal Zhao yang masuk menemui Lindong. Ayo bergegas, ucap Lindong yang berdiri sambil tersenyum. Dia segera berjalan dan diikuti dengan Mo Gui, dan Jux Jenderal Zhao di belakang mereka. Dua saudaranya yang berdiri di pintu saling tersenyum, sebelum mereka mengikuti Lindong juga dari belakang. Apakah kaisar baru ini meremehkan kita? Ucap salah satu dewa penguasa yang sedang duduk di aula negeri langit. Kamu diamlah, ucap Ming Bier dengan marah sambil memandang dewa tersebut. Melihat Ming Bier yang marah, dewa itu langsung diam dan duduk kembali dengan wajah yang mengkerut. Lin Sang tersenyum saat melihat Ming Bier marah. Dia sudah tahu kalau istrinya sangat menyayangi Lin Tian, jadi dia termasuk nenek yang paling cepat marah jika ada yang mengejek Lin Tian. Walaupun ada Zheng Lian di sini, tapi sudah jelas dia lebih sabar daripada Ming Bier. Lin Sang yang tersenyum itu sedikit mengerutkan keningnya, itu saat dia merasakan aura yang berbeda dari para penguasa lainnya. Meskipun aura ketiganya ini berbeda, tapi dia sangat mengenal aura tersebut. Dan masih di sisi yang sama, ada juga dua aura yang juga dikenal oleh Mu Chao, dan juga dewa penguasa alam pedang. Mereka secara serentak langsung berdiri, dan itu termasuk Lin Guang serta Mu Chen yang ikut bersama mereka. Dewa Kegelapan dan Dewi Bunga juga ikut berdiri,
saat mereka merasakan aura yang mereka kenal itu. Sepertinya ada orang yang tidak menyukai anakku di sini ya, ucap suara pria dengan pakaian putih yang masuk bersama dua pria lain, dan juga diikuti oleh Jenderal Zhao beserta Mo Gui yang paling belakang. Di sisi pintu lain, kedua sosok cantik juga ikut keluar dengan penampilan yang menarik seluruh para penguasa. Bahkan para wanita juga tertarik oleh penampilan keduanya. Kamu Dewa Elemen. Ucap salah satu dewa penguasa yang kaget saat melihat Lindong. Lia, itu aku. Apakah ada masalah? Tanya Lindong yang masih berjalan dengan santai, dan kemudian duduk di takhta yang seharusnya diduduki oleh Lin Tian. Kedua istrinya juga duduk di belakang Lindong dengan posisi kiri dan kanan, dan di samping Lindong juga duduk kedua saudaranya. Mereka adalah Lin Diao dan juga Lin Xiao. Dengan sikap mereka yang angkuh, mereka berdua memandang semua penguasa yang ada di sana. Anakku, kapan kamu kembali? Tanya Ming Bier dengan gembira saat melihat Lindong. Aku tiba 1 minggu yang lalu. Itu saat An-Er turun ke dunia dewa, jawab Lindong dengan sedikit tersenyum sambil memandang orang tuanya. Ling Qingzu memandang ayahnya, dan hanya mengangguk sebagai isyarat kalau dia telah kembali. Tentu saja Ling Hun sangat bahagia saat melihat anak satu-satunya itu telah kembali. Apalagi jika ini bukan di tempat umum, mungkin dia akan memeluk anaknya itu. Tidak terkecuali Mu Chao, Mu Chen, dan Zheng Lian. Mereka yang melihat Ying Huan sudah kembali pun tersenyum bahagia. Baiklah, katakan kepadaku, kenapa hanya kalian yang datang? Dan di mana 10 alam lainnya? Tanya Lindong dengan suara dingin. Melihat betapa sombongnya Lindong, ini membuat beberapa penguasa menjadi marah. Mereka tahu kalau Lindong adalah penguasa alam elemen, tapi dia dulu dianggap paling lemah di antara dewa penguasa lainnya. Jadi, mereka merasa harga diri mereka terhina dengan sikap Lindong barusan. Hahaha, maaf, kami terlambat, ucap seseorang dari luar pintu masuk. Dari pintu itu terlihat 10 pria yang masuk dengan sikap santai, dan tidak merasa bersalah sedikit pun meski mereka telah terlambat datang. Oh, tidak masalah. Silahkan duduk, ucap Lindong yang terlihat santai. Wah, Dewa Elemen, kamu masih hidup ternyata. Dan berani sekali kamu duduk di sana. Apakah kamu tidak tahu, kalau itu adalah kursi Kaisar Langit? Ucap sosok pria yang memimpin para dewa penguasa yang terlambat itu. Mendengar ucapan penguasa itu, Lindong hanya tersenyum dan memilih tidak menjawabnya. Dia kembali menatap semua penguasa itu dengan senyum di wajahnya, itu sambil mengucapkan kalimat yang membuat beberapa penguasa dan 10 penguasa yang baru saja datang menjadi semakin marah. Apakah semua penguasa sekarang semakin lemah dan juga bodoh? Tanya Lindong dengan senyum mengejek. Dewa Elemen, teriak salah satu penguasa dengan marah sambil berdiri, dan mengeluarkan auranya untuk menekan Lindong. Kamu sudah keterlaluan, ucap yang lainnya dengan marah sambil memandang Lindong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.